Waalaikumsalam Mbak Agus. Waalaikumsalam Bu Ari. Gimana kabarnya Bu? Baik-baik kan? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oke, Eh, Tumben Bu Ari nggih Pak. hubungi saya. Nggih niki mohon maaf nggih Pak sebelumnya. Ini hanya melewati video call saja. Oh, nggak apa-apa Bu Ari. Santai mawon lah. Kados pundi wonten wigatos menapa kok hubungi saya niki? Ini Pak. Hmm, saya itu sebenarnya mau konsultasi Pak masalah murid saya. Nggih, nggih, nggih. Terus dari kemarin itu saya belum menemukan solusi. Bisa nggak ya Pak ya? Saya minta waktunya sebentar aja. Saya mau bercerita masalah murid saya, Pak. Nggih, 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 nggih. Monggo Bu, silakan. Napa sing badhe yang mau diceritakan apa niki? Cobi, monggo, monggo Bu. Oke, Los kok niki. ini saya itu memiliki murid, Pak, yang minat belajarnya itu masih kurang. Nggih, nggih, Dia nggih. itu pasif, Pak, Nggih, tidak nggih. mau masuk kelas. Nggih. Kalau di kelas itu dia tidak nyaman. Padahal selama ini saya sudah memberikan penjelasan dan bimbingan, Nggih, nggih. tetapi masih saja itu anak selalu saja Iya, iya. ada aja. Selalu ada perubahan ini, dia itu tidak mau konsentrasi, Pak. Oh gini. Oh gitu Bu, nggih, nggih. Baik, baik, baik. Jadi ini ada murid Ibu yang minat belajarnya itu kurang nih. Nggih, Pak. Terus padahal jenengan sudah memberikan penjelasan dan bimbingan. Ngoten nggih Bu Ari nggih? Nggih, Pak. Saya itu inginnya meningkatkan minat belajarnya anak tersebut, terutama di saat saya mengajar, anak itu mau konsentrasi, Pak. Oke, oke. Jadi sekarang ini kita akan coba berdiskusi ya, mencari sebuah solusi gimana agar bisa itu meningkatkan minat belajar murid si murid murid Bu Ari tadi ya yang kurang minat belajarnya ngoten gitu. Terus menurut Ibu kira-kira gitu ya, kira-kira murid yang minat belajarnya itu baik itu seperti apa Bu? Minat belajarnya di kelas itu Bu ya, seperti apa menurut jenengan? Nggih, Pak. Nggih, yang menurut saya kalau anak yang baik itu ya seharusnya dia itu aktif, Pak, di kelas. Hmm, Misalnya dia mau mengikuti instruksi yang saya berikan, karena TIK ini kan lebih ke praktek ya, Pak. iya, iya. Terus tugas-tugasnya juga harus diselesaikan. Dan Hmm. yang terpenting, yang paling utama yaitu hadir saat pembelajaran. Hmm. Padahal anak ini semangatnya kurang, dia selalu aja ada alasan. Nggih, nggih. Sejauh pengamatan jenengan nggih Bu Ari nggih. Perilaku anak ini seperti apa sih perilaku murid yang jenengan ini waktu di kelas gitu? Perilakunya seperti apa? Nggih, dia Tahu itu nggih. nggih, dia itu tidak pernah mengerjakan tugas, Pak. Jangankan tugas, Pak, hadir saat pembelajaran saja jarang. Sekalinya hadir, tapi enggan mengikuti pembelajaran, hanya diam saja. Nggih. Saya itu bingung, Pak. Langkah apa yang seharusnya saya gunakan untuk menyadarkan anak tersebut? Oh gitu Bu nggih. Jadi ngoten nggih perilaku murid yang jenengan niku. Kira-kira nih, kira-kira apa saja tindakan khusus yang jenengan bisa lakukan untuk meningkatkan ya minat belajar murid jenengan iki ngoten. Kira-kira napa? Ya, tindakan Sebenarnya itu sudah banyak loh, Pak. Saya itu wih, sampai bingung. nggih. Sebenarnya itu di kelas, saya waktu pembelajaran sudah memberikan bimbingan khusus kepada anak ini, agar dia mau memahami sama dengan teman yang lainnya. Saya juga sudah mengajaknya berbicara, barangkali dia punya kesulitan di mata pelajaran saya. Tapi ya tidak ada jawaban pasti Pak dari dia. Dia itu anaknya tertutup. Oh gitu. Apa introvert mungkin? Introvert introvert nggih? Introvert ya? Iya Pak kemungkinan. Ya. Yo gitu ya. Kalau saya lihat ini ibu ini sudah
menangani secara langsung ke murid. Mungkin Bu, bisa koordinasi dengan pihak lain, misalkan wali kelas atau wali muridnya atau gimana Bu, sudah melakukan koordinasi jenengan? Sudah Pak, saya sudah koordinasi dengan wali kelasnya. Terus saya juga sudah menanyakan latar belakang murid ini. Bahkan wali kelasnya juga membantu saya untuk memanggil wali muridnya, orang tuanya Pak, maksudnya orang tuanya sendiri itu sebenarnya sudah menyadari Pak karakter anaknya seperti itu. Tapi mungkin juga orang tuanya tidak bisa mengarahkan juga. Gitu. Eh, Berarti menurut Ibu nih dari koordinasi tersebut, mungkin dari setelah koordinasi itu mungkin ada sebuah latar belakang yang melatar belakang ini perilaku murid jenengan Ibu. Latar belakang dia ngapain sih dia kok bisa melakukan hal, -hal seperti itu, minat belajarnya kurang, tentunya. Nggih. Mungkin kalau menurut saya ini Pak, anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya ini kan korban perceraian, Pak. Iya, iya. Hubungan antara anak dan orang tua kurang baik. Iya. Jadi anak ini sepertinya sedang protes. Iya. Dia itu juga terjerumus ke pergaulan yang kurang baik. Iya. Sehingga perilakunya pun terbawa, Pak, sampai ke sekolah. Minat Iya. belajarnya berkurang, maunya dibebaskan terus bermain. Iya, iya, iya. Oh gitu nggih. Sikap protes karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, kemudian ya latar belakang berarti kan latar belakang anak broken home Bu ya. Coba dari situ mungkin Bu Arik bisa menggali lagi, jadi digali lebih dalam lagi itu kira-kira apa Bu yang bisa digali dari situ? Saya itu sebenarnya sudah banyak mengumpulkan informasi, Pak, dari teman-teman juga, dari lingkungannya dia juga. Oke. Saya itu dengar langsung dari murid ini katanya dia Iya. itu bisa memahami apa sih kebutuhannya, supaya saya itu bisa membantu dia gitu loh, Pak. Oh ngoten nggih. Nah gini Bu, oke, oke, oke. Eh Kira-kira nih ya, kira-kira itu apa langkah yang bisa Ibu lakukan di awal ini untuk membantunya? Jadi Ibu kan sudah menggali ya latar belakangnya apa, Iya. udah tahu nih kira-kira ke depannya ini apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid jenengan iki? Iya. Mungkin saya ingin mengajaknya bicara lagi, Pak. Saya coba terapkan segitiga restitusi mungkin ya, Pak, ya? Iya, Yang segitiga restitusi. Oh belum nggih, nggih. dicatat itu Nggih, loh, nggih. nggih, nggih. Nggih, mungkin di sini saya tidak membahas tentang pelajaran terlebih dahulu, Pak. Iya. Mungkin saya mau ajak dia bicara dari hati ke hati, saya ajak curhat, mungkin dia mau terbuka dengan saya, Pak. Oh nggih, curcol nggih, Bu. Nggih, Antara ya di luar kan di luar pelajaran ya kan curcol nggih, curhatan ya, hati nurani nggih, nggih. Wah, ini ya langkah yang tepat, Bu, sebenarnya, langkah yang tepat jenengan badhe lakukan apa segitiga restitusi. Dengan berbicara dan dari hati ke hati ya mungkin istilahnya itu dia bisa lebih terbuka apa sih yang latar belakangnya tindakan dia dan kita sebagai guru ya bisa memahami, biar kita bisa memahami anak kita, murid kita ini dengan lebih baik. nggih, Pak. Iya, Pak. Saya mungkin akan mencoba berbicara dengan murid ini dulu di luar jam pelajaran saya. Mungkin dengan begini dia bisa lebih banyak mencurahkan perasaannya. Barangkali saja saya juga bisa membantunya meningkatkan lagi minat untuk belajar. Mungkin Nggih. selama ini dia tidak punya teman curhat, Pak, nggih. Oh nggih, nggih, tapi wong di rumah nggak ada yang dicurhati siapa, orang tuanya juga kayak gitu, ya mesakne Bu ini Bu ya. Nah Nggih, iya, makanya mau saya rangkul dulu, Pak. nggih. Mungkin kalau kita itu berperan sebagai teman, mungkin dia akan lebih terbuka Bukan, pada kita. nggih, ngoten. Ah, kinten-kinten nih kira-kira Bu, kapan Bu Ari ini mau melakukan diskusi dengan murid jenengan iki? Ya secepatnya, Pak. Saya panggil dia lagi mungkin ketika dia masuk sekolah. Ini kan dia sudah 1 minggu, Pak, tidak masuk sekolah. Ingat Mungkin Jun, kalau ya. sudah masuk, saya akan segera
Iya. Mengajak dia untuk Padahal berbicara. sebentar lagi juga mau ujian nggih, Bu, nggih, ujian akhir nih. Nggih, Pak, nggih. Nah, mungkin Bu Ari membutuhkan sesuatu untuk rencana yang baik ini ya. Rencana Bu Ari, apa yang akan dibutuhkan di rencana jenengan? Kalau saya sih maunya, saya itu selalu mendapatkan dukungan dari teman-teman nih, Pak, Oh, iya, terutama juga dari wali kelasnya, Pak. nggih. Biar kita itu sama-sama gitu loh, membantu murid itu untuk berdiskusi bersama, untuk menyelesaikan masalah anak itu. Jangan sampai nantinya ke depannya anak itu, mencari pelampiasan di luar dan akhirnya dia drop out gitu loh, Pak. Iya, iya. Eman-eman, Bu, kasihan gitu. Iya. Terus gini, Bu, mungkin ada apalagi rencana Ibu untuk ke depannya nih buat si anak? Ada Kalau ke seperti apa lagi? depannya mungkin saya akan membimbing anak itu. Kan semuanya itu tidak bisa instan ya, Pak. Semua Nggih, itu harus ada koordinasi, baik dengan wali kelasnya, baik dengan, wali muridnya sendiri, orang tuanya anak itu sendiri, nggih. sampai mungkin benar-benar anak itu menunjukkan peningkatan di dalam minat belajarnya, baru saya mungkin akan sedikit mengurangi frekuensi saya untuk berinteraksi dengan anak tersebut, Pak. Nggih, nggih, nggih. Betul nggih, betul jenengan Mbak, nggih. Semua usaha itu kan memang, tidak bisa instan mak bedunduk langsung jadi, pengennya seperti apa, simsalabim kados seperti sulap itu kan nggak mungkin. Abrakadabra Iya, nggih. abrakadabra. Eh, tapi bukan berarti itu tidak tidak mungkin kita bisa lakukan. Jadi ya insya Allah dengan niatan kita untuk ya merubah anak kan insya Allah anak itu juga akan berubah. Jadi dari diskusi kita ini Bu, mungkin jenengan sudah punya gambaran kira-kira itu jenengan mau melakukan apa saja nih ke depan? Nggih. Sebenarnya itu mungkin saya itu mau mendekati anak tersebut, melakukan percakapan dari hati ke hati, dengan ilmu segitiga restitusi yang sudah kita, pernah kita pelajari juga, Pak. Iya, Terus, ya mungkin saya harus lebih pintar menggali isi hatinya mungkin, supaya mmm, dia itu mau terbuka, bisa menuntunnya untuk meningkatkan minat belajarnya, mengarahkan bahwa sebenarnya sekolah itu penting buat dia. Selama ini kan mungkin orang tuanya karena korban perceraian tadi, Pak, orang nggih, tuanya sibuk sendiri-sendiri, mungkin sampai akhirnya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jangankan kasih sayang, Pak, mungkin kalau untuk sekedar ngobrol aja mungkin dia juga tidak punya teman. nggih, Nggih nggih, nggih, Kak. nggih, ya alhamdulillah Bu Ari sudah mendapatkan solusi ya. Jadi untuk menangani murid jenengan itu. Semoga rencana jenengan ke depannya itu bisa ya berjalan dengan baik, insya Allah. Dan jangan lupa saya tunggu sharingnya ya. Lanjutnya seperti apa ya. Ya mungkin pengalaman Ibu ini juga mungkin nantinya juga akan bisa bermanfaat buat saya. Kalau misalkan saya menghadapi murid seperti ingin jenengan, saya kan sudah mempunyai background. Oh, ternyata Bu Ari dulu juga seperti ini ya. Mungkin itu Bu Ari ya. Nggih, Pak. Terima Nggih. kasih banyak loh, Pak, nggih, atas Nggih, nggih, waktunya, nggih. atas masukannya. Saya Nggih, sudah banyak sekali dapat ilmu, dapat masukan dari Bapak hari ini. nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Itu aja nggih, Pak, nggih. Nggih, Terima nggih. kasih. Tutup Monggo, nggih, Pak, monggo. nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.